Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mempelajari tentang lemak atau dalam istilah lain lipid. Silakan berikan komentar kalian tentang gambar ini. Adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian nanti akan mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis lemak dan bagaimana metabolisme dalam tubuh dan apa yang akan terjadi jika terjadi malnutrisi lemak pada tubuh manusia. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah tentang jenis, pengertian lemak dan metabolismenya, juga malnutrisi jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kembali diingatkan bahwa zat gizi ada zat gizi makro dan mikro. Hari ini kita membahas zat gizi makro, yaitu lemak. Pengertiannya secara definisi dia adalah sekelompok senyawa heterogen, ya, dia tidak larut air. Jadi untuk bisa larut dalam tubuh manusia, dia harus berikatan dengan protein misalnya, sehingga dia bisa masuk dalam darah. Kemudian jenis-jenisnya ada banyak klasifikasi, diantaranya berdasarkan kelarutan, ada lipid sederhana, kompleks, dan turunan. Ada jenis-jenisnya, ada lipid sederhana, ada lipid kompleks, ya, fosfolipid, gliserofosfolipid, glikosfingolipid, dan lain-lain. Jadi kebanyakan sumber makanan bentuknya adalah lipid kompleks, seperti pada hal zat gizi lainnya, bahwa setiap zat gizi haruslah dicerna ke bentuk sederhananya sebelum dia bisa diserap oleh tubuh. Jenis lipid turunan, ya, contohnya asam lemak, glycerol, steroid, ya, dan lain-lain. Adapun lipid sederhana tadi disebut sederhana karena dia hanya terdiri dari dua komponen, yaitu asam lemak dan alkohol. Sementara lipid kompleks karena dia terdiri dari lebih dari dua komponen, ya, bisa diantaranya terdiri dari gliserol, asam lemak, asam fosfat, karbohidrat, dan alkohol non gliserol, contohnya kolesterol. Di kolesterol adalah alkohol non gliserol, ya, adalah alkohol yang steroid. Klasifikasi lainnya berdasarkan ikatan rangkapnya, ada asam lemak jenuh atau saturated fatty acid dan asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Ada lagi istilah brown fat atau lemak coklat. Dia ini biasa dijumpai di bagian leher belakang, pundak ataupun punggung bagi bayi yang baru lahir, untuk menjaga suhu tubuh. Pada orang dewasa, brown fat tidak dijumpai lagi. Saturasi fatty acid yaitu yang tadi asam lemak jenuh, ya, sumbernya mayoritas sumber hewani, ya, minyak kelapa. Sementara yang tidak jenuh sumbernya dari tumbuh-tumbuhan, lemak ikan. Nah, jenisnya misalnya omega 3, omega 6, ya, ALA, DHA, ya, kan sering ada di dalam susu formula karena cukup baik. Ya, omega 6, linoleic acid, asam arachidonat, dan lain-lain. Ini klasifikasi lainnya tadi, sedikit diulang bahwa asam lemak ada yang sederhana, ada yang kompleks, misalnya dari trigliserida, itu yang dari dalam tubuh, ya, dari simpanan cadangan lemak. Nanti akan dibahas bagian metabolisme. Kemudian fosfolipid, glikosfingolipid tadi, ya, adalah bentuk-bentuk yang kompleks. Dan ada juga pembagian jenuh dan tak jenuh. MUFA ini monounsaturated fatty acid. Jadi yang tak jenuh tadi, yang unsaturated fatty acid, ada yang rantai tunggal, ada yang rantai ganda. Yang rantai ganda di antara tadi ada omega 3 dan omega 6. Diharapkan nanti kalau kalian ada baca di luaran atau ada yang bertanya tentang apa itu omega 3, omega 6, itu adalah bentuk dari bagian dari adalah jenis lemak. Adapun kolesterol, ya, itu
ada LDL, ada HDL, ada juga VLDL. Ini adalah berdasarkan kemampuannya mengikat protein. Ya, LDL low density lipoprotein, HDL high density lipoprotein. Ya, nanti kita jelaskan apa perbedaan di antara keduanya. Ini adalah metabolisme lemak ya. Jadi lemak itu metabolismenya bisa pertama juga bisa terjadi di hati. Di hati masuk ke empedu. Oleh garam empedu dia akan diemulsi sehingga dicerna menjadi asam lemak dan ataupun bentuk monoglisirida lain. Sementara dari pathway lain ya, lemak itu oleh kelenjar pankreas eksokrin khusus enzim lipase. Jadi pankreas eksokrin ini menghasilkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat, enzim proteolitik untuk mencerna protein, dan menghasilkan enzim lipase untuk mencerna lemak. Dan sehingga yang setelah dicerna dipecah masuk ke usus 12 jari, hidrolisis, dan akhirnya dia terurai, dipecah menjadi bentuk sederhananya itu asam lemak. Nah, lemak yang tadi ya dipecah menjadi asam lemak atau gliserol atau yang bentuk sederhananya, kemudian akan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Pertama, dia salah satu fungsinya adalah misal sebagai bahan baku hormon, dan sisanya akan dibuang. Nah, tapi ada kalanya dia itu disimpan atau dianabolisme menjadi trigliserida. Proses perubahan asam lemak disimpan menjadi cadangan tubuh yang bersumber dari lemak disebut dengan lipogenesis. Adapun gliserida tadi juga dibutuhkan untuk dipecah, misalnya pada keadaan tidak mengkonsumsi sumber karbohidrat apapun, sementara orangnya butuh energi, maka sumber energinya dipecah dari trigliserida, yaitu proses lipolisis, pemecahan cadangan lemak ya untuk menjadi sumber energi, lipolisis, dan akhirnya menghasilkan dipecah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak tadi diubah menjadi glukosa, jadi prosesnya adalah gluconeogenesis. Jadi perubahan trigliserida menjadi glukosa yang dapat digunakan untuk energi, prosesnya adalah proses gluconeogenesis. Ini adalah kebutuhan zat gizi ya, sekitar hanya sepertiganya atau ada yang bilang 15-20%. Intinya dia harus yang porsinya paling sedikit dalam sekali porsi makan. Ini adalah beberapa sumber zat lemak ya, ini sumber hewani, dan ini adalah kandungan-kandungannya, bisa di pause dan nanti dibaca sendiri. Yang pasti ini dalam miligram, jangan salah. Pernah sudah kita bahas bahwa per gramnya dia memiliki kalori sebanyak 9 kilokalori. Jadi walaupun ini 100 miligram hanya 0,1 gram ya, tapi jangan salah bahwa itu sudah memiliki sekitar 1 kilokalori untuk sajian 75 gram daging sapi misalnya. Nah, itu lihat bahwa di sini organ-organ yang biasa kita sebut di sini dengan jeroan seperti hati ya, usus dan lain-lain, itu kadar kolesterolnya yang paling tinggi ya, bisa 3 sampai 6 kali lipatnya, misalnya sampai 600 mg atau 0,6 gram ya, itu sekitar 5 kilokalori. Jadi hanya dari 75 sediaan bahwa dia sudah menghasilkan 5 kilokalori. Ada lagi seperti sosis atau produk yang sudah diolahan ya, itu juga ada kolesterolnya namun tidak setinggi jeroan. Ya, ini dia ikan ataupun seafood dan makanan laut ya.
sering disebutkan bahwa dia tinggi kolesterol, ternyata tidak lebih kurang saja dengan yang sumber seperti sapi, ayam dan lain-lain, ya, lebih kurang saja memang. Nah, ini bahan makanan lain yang mengandung kolesterol, ya, telur, terutama di bagian kuning telur, susu, ya, tidak terlalu banyak. Jadi jangan takut sekali minum susu, ya, karena susu banyak zat gizi lain, tidak hanya lemak, ya, jadi sementara lemaknya juga tidak terlalu banyak, ya. Bahkan es krim lebih tinggi daripada susu, ya. Keju juga tidak terlalu banyak. Jadi banyak sumber makanan yang sebenarnya bagus, tapi di stik makan tidak terlalu baik. Ini fungsi zat gizi, ya. Dia bisa untuk pertumbuhan melalui hormon-hormon, ya, hormon pertumbuhan, ya. Bisa juga untuk pemeliharaan sel seperti fosfolipid, gunanya untuk sel, ya. Dia pasti energi 9 kilokalori per gram. Seperti saya bilang tadi bahwa dia walaupun karena dia penghasil energi terbesar, maka dia harus porsinya yang paling sedikit. Dia juga sebagai untuk daya tahan tubuh, sistem imunitas, mengatur suhu tubuh, dan melindungi organ-organ dalam. Banyak fungsi lemak ini. Ini adalah contoh fungsi-fungsinya triglycerid, ya. Tadi dia bahan cadangan makanan, bisa dipecah sewaktu-waktu, baik itu hormon maupun untuk yang lain-lain. Bahkan bisa dipecah menjadi glukosa untuk tenaga melalui proses gluconeogenesis. Fosfolipid tadi bahan baku membran sel, ya. Kolesterol bahkan juga ada manfaatnya. Salah satunya membantu hormon steroid, metabolisme vitamin D, bahkan dia salah satu komponen asam empedu yang gunanya juga untuk mencerna atau mengemulsi lemak di hati. Tadi ada LDL, HDL, ya. Karena dia low density, ya, dia tidak bisa larut sehingga dia dapat membentuk atherosclerosis jika berlebihan. Sementara yang high density, dia berikatan sehingga mudah dicerna dan dia bisa masuk ke hati untuk diemulsi dan dicerna menjadi asam lemak yang bisa digunakan bagi tubuh, ya. Makanya sering dibilang HDL ini lemak baik, sementara LDL lemak jahat. Fungsinya masih lagi tadi sudah, ya, ada namanya peroksidase, ya, menghasilkan radikal bebas yang merusak jaringan. Inilah kenapa lemak yang terlalu banyak itu tidak sehat, atau orang yang kegemukan, obesitas tidak sehat, karena dia dapat menghasilkan peroksidase yang nantinya akan menghasilkan radikal bebas dan merusak jaringan. Kemudian tadi kita bahas ada omega 3 dan omega 6 di polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh rantai ganda, rantai banyak poli. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Sangat dia merupakan esensial itu artinya harus dari luar, ya, hanya bisa karena tubuh tidak memproduksinya, ya. Fungsinya salah satunya untuk brain function, optimalisasi fungsi otak, pertumbuhan otak. Makanya anak-anak di iklan-iklan susu banyak bilang ada omega 3 nya, ya, dan seperti itu. Ada sumber alaminya seperti salmon, ya, tuna dan lain-lain. Omega 6 juga sama lebih kurang untuk brain function, esensial juga, artinya harus memang dari luar, dari sumbernya seperti sayur-sayuran, ya. Dan juga kenapa juga kembali lagi di susu formula sering ada omega 3, omega 6, karena dia crucial role dalam brain function. Ini adalah malnutrisi zat gizi makro, yaitu zat gizi lemak jangka pendeknya. Kekurangan dia, ya, tentu saja karena salah satu fungsinya adalah metabolisme vitamin D, maka akan kurangan vitamin larut lemak, khususnya yaitu ADK, ya, karena kurang lemak sehingga pencernaan vitamin larut lemak akan terganggu, karena salah satu bahan baku hormon adalah lemak, dan yang pasti adalah penurunan berat badan.
Kemudian jangka panjangnya ya bisa terjadi gizi buruk seperti misalnya marasmus, bahkan imunitas menurun, ya, gangguan pembekuan darah karena hormon-hormon, ya, metabolisme dan lain-lain. Kelebihannya, kalau terlalu berlebih lemak terjadi yang kuat adalah hiperlipidemia, kadar lemak dalam darah tinggi dan terjadi kegemukan, overweight. Tapi jangka panjangnya bisa terjadi obesitas yang diukur dari IMT atau BMI. Jadi sindrom metabolik, bisa terjadi DM, PP2 maupun PJK. Jadi kita bilang terlalu banyak lemak bisa menghasilkan peroksidase yang bisa merusak jaringan, ya. Jadi pembuluh darah bisa jadi rusak, ya. Organ-organ seperti pankreas dan lain-lain yang bermanfaat bisa juga rusak. Itu empedu, ya. Ada batu empedu, bisa ada batu yang batunya itu berasal dari kolesterol. Kita tahu tadi bahwa lemak juga dicerna di empedu, ya. Jadi kalau terlalu banyak dia tidak sempat mencerna semuanya dan dia mengendap menjadi batu. Bahkan batu saluran kemih tadi kan ada diekskresi, dibuang, terlalu banyak juga dapat menjadi batu saluran kemih ataupun batu ginjal. Bahkan bisa menjadi penyakit keganasan. Jadi intinya adalah semuanya itu haruslah sesuai porsinya. Yang perlu kalian tahu adalah apa yang baik, apa yang tidak baik, dan bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi jangan termakan stigma di luar, kolesterol tidak baik dan lain-lain, karena semuanya itu harus seimbang. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, daswidanya.